Di dalam dunia yang seringkali mengaitkan spiritualitas dengan pengabaian terhadap materi, terdapat pemahaman mendalam yang perlu kita eksplorasi, bahwa spiritualitas dan kelimpahan bukanlah hal yang bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berkolaborasi untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna. Kelimpahan sebagai produk dari kesadaran mendalam. Ketika seseorang mengembangkan kesadaran yang dalam, mereka mulai menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana kita berhubungan dengan apa yang kita miliki. Orang-orang yang menghayati kehidupan spiritual seringkali tidak berfokus pada akumulasi harta, tetapi pada aliran energi yang harmonis dengan alam semesta. Mereka hidup dalam keadaan syukur, menghargai setiap momen dan setiap pengalaman yang diperoleh. Dalam keadaan ini, kelimpahan muncul secara alami, bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai hasil dari cara berpikir dan merasakan yang lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang kelimpahan, kita tidak hanya membahas aspek materi. Kekayaan sejati terletak dalam kesejahteraan emosional dan spiritual. Ini mencakup pengalaman hidup yang berharga, hubungan yang mendalam, dan perasaan bahagia yang berkelanjutan. Spiritualitas mengajarkan kita untuk melihat melampaui permukaan dan menemukan nilai sejati dalam diri kita dan orang lain. Dalam setiap tindakan kasih dan kepedulian, kita menanam benih kelimpahan yang tumbuh menjadi pengalaman yang memperkaya jiwa. Hidup dalam aliran yang selaras dengan alam semesta bukan hanya sekadar ungkapan. Ini adalah panggilan untuk merasakan keterhubungan yang mendalam dengan segala sesuatu di sekitar kita. Ketika kita membuka diri terhadap energi positif dan berusaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, kita secara otomatis menarik kelimpahan ke dalam hidup kita. Setiap tindakan kebaikan dan niat yang tulus membangun jembatan antara diri kita dan realitas yang lebih besar, mengundang lebih banyak keajaiban dan keajaiban untuk memasuki hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa spiritualitas dan kelimpahan dapat berjalan beriringan, kita menemukan kebebasan untuk mengejar impian kita tanpa rasa bersalah. Kita tidak lagi terjebak dalam dilema antara menjadi spiritual dan berambisi. Sebaliknya, kita belajar bahwa keduanya saling mendukung dan memelihara satu sama lain. Dalam mengakui bahwa ketika kita hidup dalam kelimpahan yang dimotivasi oleh cinta dan kepercayaan, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi juga memberi kontribusi pada kebangkitan kolektif umat manusia. Dengan perspektif ini, kita dapat melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan spiritual kita, mengizinkan kelimpahan untuk mengalir dengan bebas, dan mengisi setiap sudut kehidupan kita. Kita akan mengatasi batasan-batasan pemikiran lama yang memisahkan spiritualitas dari kesuksesan duniawi. Dan sebaliknya, kita akan menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta, rasa syukur, dan kelimpahan sejati. Ketika kita membahas prinsip kelimpahan, kita memasuki sebuah realitas yang mendalam dan transformatif, satu yang mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah sekadar tentang mengambil, tetapi tentang memberi. Dalam kerangka spiritual, kelimpahan bukanlah hal yang harus dikejar, melainkan sebuah aliran yang harus dihidupi. Prinsip ini meliputi kepercayaan pada kekuatan memberi dan pengertian bahwa kelimpahan sejati bersumber dari tindakan kedermawanan yang tulus. Kelimpahan berasal dari memberi, bukan dari mengejar. Dalam banyak budaya, ada keyakinan bahwa untuk mendapatkan, kita harus berusaha keras dan berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Namun, dalam dunia spiritual, paradigma ini terbalik. Kelimpahan tidak datang dari tindakan mengejar harta, melainkan dari memberi dengan tanpa pamrih. Ketika kita memberi, baik itu waktu, energi, perhatian, atau sumber daya, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga membuka pintu bagi energi positif untuk mengalir ke dalam hidup kita. Dalam keadaan ini, kita berkontribusi pada siklus kelimpahan yang saling menguntungkan, di mana setiap tindakan baik menciptakan resonansi yang menarik, lebih banyak kebaikan ke dalam eksistensi kita. Di dalam banyak ajaran spiritual, terdapat kisah yang menggetarkan tentang seorang janda yang memberi 2 koin sebagai persembahan. Meskipun jumlahnya kecil, tindakan ini mencerminkan kepercayaan yang mendalam terhadap penyediaan ilahi dan esensi kelimpahan sejati.
Dalam tindakan ini, kita diajarkan bahwa nilai memberi tidak diukur dari besarnya sumbangan, tetapi dari ketulusan niat di baliknya. Ketika kita memberi dari hati, kita menunjukkan kepada alam semesta bahwa kita mempercayai aliran kebaikan yang tak terbatas, dan kita mengundang lebih banyak keajaiban untuk memasuki hidup kita. Apa yang tertahan akan stagnan, tetapi yang diberikan akan mengalir kembali dengan lebih besar. Prinsip ini adalah fondasi dari hukum universal yang tidak bisa diabaikan. Ketika kita menahan energi, apakah itu uang, cinta, atau perhatian, kita menciptakan stagnasi dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita membagikannya, kita membuka saluran bagi energi tersebut untuk mengalir kembali kepada kita dalam bentuk yang bahkan lebih besar. Ini bukan hanya sekadar konsep, ini adalah hukum semesta yang mengatur segala sesuatu. Kita harus memahami bahwa memberi dan menerima adalah dua sisi dari koin yang sama. Saat kita mengizinkan diri kita untuk memberi, kita mengizinkan diri kita untuk menerima dalam banyak bentuk yang tak terduga. Dalam menghayati prinsip-prinsip ini, kita harus berkomitmen untuk hidup dalam aliran kelimpahan. Ini berarti kita harus melatih diri untuk mempercayai bahwa kita akan selalu cukup, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan melepaskan ketakutan akan kekurangan dan menggantinya dengan kepercayaan yang mendalam, kita tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga mengubah cara dunia melihat kita. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa kedermawanan bukan hanya tindakan, itu adalah cara hidup yang akan membawa kita ke dalam harmoni yang lebih besar dengan diri kita sendiri dan semesta. Ketika kita berani untuk memberi tanpa pamrih, kita memulai perjalanan ke arah kelimpahan yang tak terbatas. Sebuah perjalanan yang akan memperkaya tidak hanya hidup kita, tetapi juga hidup orang-orang di sekitar kita. Setiap tindakan kebaikan menciptakan gelombang energi positif yang menyebar jauh melampaui batas-batas diri kita, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua. Di dunia yang seringkali terjebak dalam pola pikir transaksional, di mana setiap tindakan diukur dengan imbalan yang diharapkan, terdapat kekuatan luar biasa dalam memberi tanpa harapan imbalan. Prinsip ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam makna kedermawanan, dan bagaimana ia dapat mengubah hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kedermawanan sejati melampaui batasan-batasan materi. Seringkali, kita mengasosiasikan memberi dengan sumbangan finansial atau barang fisik. Namun, memberi dalam konteks spiritual berarti menginvestasikan waktu, energi, cinta, dan perhatian kita. Setiap tindakan kecil, sebuah senyuman, kata-kata yang menenangkan, atau dukungan emosional, semua itu memiliki dampak yang dalam. Ketika kita memberi dengan tulus, kita menciptakan ruang di dalam diri kita untuk kelimpahan mengalir. Energi positif yang kita kirimkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak terduga dan seringkali lebih berharga daripada yang kita berikan. Kepercayaan pada alam semesta membuka pintu kelimpahan. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita mempercayai bahwa alam semesta memiliki cara untuk menyediakan kebutuhan kita. Ini adalah bentuk kepercayaan yang mendalam, bahwa dengan setiap tindakan kedermawanan, kita menegaskan keyakinan kita bahwa kehidupan akan selalu mencukupi. Dalam memberi, kita mengesampingkan ketakutan dan keraguan yang sering menghalangi kita dari mengalami kelimpahan sejati. Kita membuka hati kita untuk menerima aliran energi yang lebih besar, yang akan memperkaya hidup kita dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Ketika memberi menjadi bagian dari identitas kita, kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kedermawanan bukanlah tindakan yang bersifat sporadis, tetapi harus menjadi bagian dari cara hidup kita. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita membangun budaya kebaikan di sekitar kita, menciptakan lingkungan yang subur untuk pertumbuhan dan perkembangan. Setiap tindakan baik, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menciptakan gelombang perubahan yang lebih besar. Ketika kita memberi dari keyakinan dan cinta, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga menyuburkan jiwa kita sendiri, membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam perjalanan kita untuk memahami kekuatan memberi tanpa harapan imbalan,
kita diingatkan bahwa setiap tindakan kebaikan adalah benih yang ditanam dalam ladang kehidupan. Benih ini tumbuh menjadi tanaman kelimpahan yang tidak hanya memberi kita buah, tetapi juga memberi dampak positif kepada banyak orang di sekitar kita. Dengan berani membuka diri untuk memberi, kita menciptakan ruang untuk menerima keajaiban, cinta, dan kesempatan yang akan membawa kita menuju pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna. Dengan mengubah pola pikir kita dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi apa yang bisa saya berikan, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga hidup orang lain. Kita menjadi cahaya dalam kegelapan, sumber inspirasi dan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita menyentuh jiwa-jiwa yang mungkin tidak pernah kita temui dan menciptakan dampak yang akan berlanjut bahkan setelah kita pergi. Di antara dua kutub yang mendefinisikan pengalaman manusia, mentalitas kelimpahan dan kelangkaan berdiri sebagai dua kekuatan yang saling bertentangan. Memahami perbedaan antara keduanya bukan hanya penting, itu adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Mentalitas ini membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan, mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dari hubungan hingga pencapaian tujuan. Ketika kita berbicara tentang mentalitas kelimpahan, kita berbicara tentang kehidupan yang dibangun di atas fondasi cinta. Cinta pada diri sendiri, cinta pada orang lain, dan cinta pada kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, mentalitas kelangkaan berakar pada ketakutan. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kekurangan, dan ketakutan untuk tidak cukup. Orang-orang yang hidup dengan mentalitas cinta seringkali menemukan cara untuk merayakan keberadaan mereka, menganggap setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berbagi. Dalam pandangan mereka, kehidupan adalah perjalanan yang penuh potensi, di mana setiap tantangan dihadapi dengan keyakinan bahwa mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk sukses. Mentalitas kelimpahan mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi juga pada bagaimana kita merasakan tentang apa yang kita miliki. Rasa syukur adalah kunci yang membuka pintu ke dalam hati kita, mengungkapkan kekayaan yang mungkin tidak kita sadari. Ketika kita bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia dari rasa kekurangan menjadi rasa cukup. Akumulasi materi tanpa cinta dan rasa syukur hanya menciptakan ilusi kekurangan yang mendalam. Dalam perasaan cukup, kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada benda-benda material, melainkan pada hubungan yang kita bangun dan pengalaman yang kita jalani. Ketika kita mengembangkan mentalitas kelimpahan, kita mulai memahami bahwa dunia ini tidak terbatas. Mereka yang memiliki kecukupan spiritual tidak melihat kelangkaan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Mereka percaya bahwa ada cukup untuk semua orang. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki perannya dalam menciptakan jaringan kesejahteraan yang saling menguntungkan. Dalam pandangan ini, rasa takut akan kekurangan menjadi tidak relevan. Kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan untuk mengumpulkan lebih banyak. Sebaliknya, kita mulai melihat betapa berartinya setiap kontribusi kita terhadap kesejahteraan kolektif. Dengan menjelajahi mentalitas kelimpahan, kita menemukan bahwa hidup bukanlah tentang bertahan hidup, tetapi tentang berbagi cinta, pengetahuan, dan pengalaman. Dalam siklus ini, kita membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk bersinar. Ketika kita menyadari kekuatan yang terletak dalam kedermawanan dan rasa syukur, kita menjadi agen perubahan dalam dunia yang seringkali terjebak dalam siklus ketakutan dan kelangkaan. Saat kita bergerak menuju mentalitas kelimpahan, kita harus mengingat bahwa setiap langkah kecil menuju cinta dan rasa syukur membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang lebih bermakna. Kita mengundang energi positif untuk mengalir ke dalam hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan membangun jembatan antara mentalitas kelimpahan dan kelangkaan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan merayakan keberadaan mereka. Di setiap aspek kehidupan, niat kita berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan perjalanan kita. Dalam konteks kelimpahan, niat bukan sekadar pemikiran,
itu adalah energi yang menggerakkan realitas kita. Memahami hubungan antara niat dan hasil adalah kunci untuk mengakses potensi sejati kita dan menciptakan kehidupan yang kaya akan makna dan tujuan. Ketika kita mengatur niat yang tulus untuk memberi dan melayani, kita membuka pintu menuju aliran kelimpahan. Niat yang murni tidak hanya mengubah fokus kita, ia mengubah seluruh realitas di sekitar kita. Ketika kita berkomitmen untuk memberikan nilai kepada orang lain, kita mengundang energi positif untuk mengalir ke dalam hidup kita. Ini seperti menanam benih yang tumbuh menjadi pohon berbuah, memberi manfaat tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada orang lain. Niat yang baik menciptakan gelombang resonansi yang menarik pengalaman positif, hubungan yang mendalam, dan peluang yang tidak terduga. Namun, ketika niat kita hanya berfokus pada apa yang bisa kita ambil dari dunia ini, kita menciptakan penghalang bagi aliran energi dan kelimpahan. Dalam mentalitas yang terpusat pada penerimaan, kita seringkali terjebak dalam siklus kekhawatiran dan ketidakpuasan. Kita melupakan bahwa kehidupan adalah hubungan timbal balik. Dalam mencari lebih banyak untuk diri kita sendiri, kita menutup diri terhadap potensi yang ada di sekitar kita. Keterikatan pada hasil yang kita inginkan seringkali menghalangi kita dari melihat peluang yang sudah ada. Seperti air yang terperangkap dalam wadah yang sempit, energi kita stagnan, menunggu untuk dilepaskan. Menyelaraskan niat kita dengan hukum alam semesta adalah langkah krusial untuk membuka aliran kelimpahan. Ketika kita berusaha untuk hidup selaras dengan ritme alami kehidupan, kita menemukan bahwa segala sesuatu berfungsi dalam kesatuan yang harmonis. Alam semesta tidak hanya memberi, ia mengajarkan kita tentang siklus memberi dan menerima. Setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil, memiliki dampak. Ketika kita bertindak dengan kasih sayang dan niat yang tulus, kita membangun jembatan antara diri kita dan dunia, membolehkan kelimpahan mengalir masuk dan keluar tanpa hambatan. Sebagai individu yang mencari kelimpahan, kita harus mengeksplorasi kedalaman niat kita. Apa yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita lakukan? Ketika kita merenungkan pertanyaan ini, kita membuka ruang bagi refleksi diri yang mendalam. Mungkin kita menemukan bahwa keinginan kita untuk memberi lebih besar daripada keinginan untuk menerima. Dalam perjalanan ini, kita memahami bahwa kelimpahan sejati tidak datang dari akumulasi materi, tetapi dari hubungan yang kita bangun dan nilai yang kita ciptakan dalam hidup orang lain. Dalam setiap langkah menuju kelimpahan, kita diingatkan bahwa niat kita adalah cerminan dari jiwa kita. Dengan menetapkan niat yang jelas dan tulus, kita menulis narasi kehidupan kita sendiri, menciptakan pengalaman yang penuh dengan makna. Ketika niat kita dipadukan dengan tindakan, kita tidak hanya menjadi penerima kelimpahan, tetapi juga penyebarannya. Kita membentuk ekosistem yang saling mendukung, di mana setiap individu merasa terhubung, berdaya, dan dipenuhi. Ketika kita bergerak maju, marilah kita ingat bahwa hubungan antara niat dan hasil adalah tarian harmonis yang menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Dengan setiap niat yang kita tetapkan, kita mengubah realitas kita menjadi lebih kaya, lebih berarti, dan lebih berlimpah. Dalam kelimpahan yang kita ciptakan, kita menemukan bahwa kehidupan tidak hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi makna dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Di jantung dari setiap tindakan memberi terdapat dua kekuatan yang mendasari, cinta dan kepercayaan. Memberi bukan sekadar tindakan fisik, itu adalah ekspresi terdalam dari jiwa kita, cermin dari nilai-nilai yang kita pegang. Ketika kita memahami bahwa memberi adalah manifestasi dari cinta dan kepercayaan, kita mulai melihat dunia dengan cara yang baru, sebagai tempat di mana setiap individu berkontribusi pada keseluruhan yang lebih besar. Setiap kali kita memberikan sesuatu, baik itu waktu, energi, pengetahuan, atau materi, kita menciptakan ruang untuk lebih banyak kelimpahan. Bayangkan sebuah wadah yang diisi air. Jika kita terus mengisinya, pada suatu saat, air akan meluap. Begitu pula, saat kita memberi dengan tulus, kita membuka saluran bagi energi positif untuk mengalir ke dalam hidup kita dan hidup orang lain. Memberi dengan niat murni bukan hanya menghasilkan manfaat langsung,
Ia menciptakan lingkaran energi yang berkesinambungan, di mana apa yang kita berikan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin lebih besar dan lebih tak terduga. Setiap tindakan kedermawanan menjadi benih yang tumbuh menjadi hutan kelimpahan. Dalam dunia bisnis, kita sering melihat contoh nyata dari prinsip ini. Perusahaan yang berfokus pada memberi nilai lebih kepada pelanggan, karyawan, dan komunitas mereka biasanya mengalami pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Mereka memahami bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dengan laba, tetapi dengan dampak positif yang mereka ciptakan. Individu dan organisasi ini berinvestasi dalam hubungan, menciptakan kepercayaan yang mengarah pada loyalitas dan dukungan jangka panjang. Ketika kita beroperasi dari tempat memberi, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini. Kita membangun fondasi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Ketika kita hidup dalam cinta, kita membuka pintu bagi kelimpahan untuk mengalir dengan mudah. Energi cinta adalah magnet yang menarik semua yang baik ke dalam hidup kita. Ketika kita memberi dengan penuh kasih, kita menyalakan api di hati kita dan di hati orang lain. Ini menciptakan koneksi yang lebih dalam dan lebih berarti, memperkuat jaringan manusia yang saling mendukung. Namun, ketika kita terjebak dalam ketakutan atau ketidakpercayaan, kita membangun tembok di sekitar hati kita, menghalangi aliran kelimpahan. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kita cenderung berpikir bahwa dunia ini terbatas, bahwa apa yang kita miliki adalah satu-satunya yang akan kita dapatkan. Dalam pandangan ini, kita merasa terasing dan kesepian, di mana cinta dan kedermawanan tampak sebagai risiko yang tidak dapat diambil. Ketika kita memahami bahwa memberi adalah ekspresi cinta dan kepercayaan, kita mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Memberi bukanlah pengorbanan, itu adalah perayaan dari apa yang kita miliki. Kita belajar untuk melihat bahwa dalam setiap tindakan memberi, kita tidak hanya memperkaya hidup orang lain, tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita menjadi lebih terbuka untuk menerima, mengizinkan diri kita untuk mengalami kelimpahan dalam berbagai bentuk. Melalui memberi, kita mengembangkan kepercayaan bahwa kehidupan akan selalu mencukupi. Kita belajar bahwa ketika kita memberikan, kita menciptakan lebih banyak ruang untuk menerima. Ini adalah paradoks indah yang menunjukkan bahwa kita tidak perlu menunggu untuk memiliki lebih banyak sebelum kita memberi. Sebaliknya, memberi adalah cara kita membuka pintu menuju lebih banyak. Keberanian untuk memberi dengan tulus adalah langkah menuju kebebasan dari ketakutan akan kekurangan. Dengan setiap tindakan kedermawanan, kita mengukir jejak cinta dalam dunia ini. Memberi adalah perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang mengalir alami dari dalam diri kita ketika kita hidup dengan cinta dan kepercayaan. Dengan menciptakan ruang bagi kelimpahan untuk tumbuh, kita tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga menyalakan api harapan dan inspirasi dalam hidup orang lain. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.